Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga sahabat MQ sekalian yang menyimak melalui media sosial guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar maupun yang bergabung di Zoom dan dimanapun Anda berada, senantiasa dalam kebaikan, keberkahan, dan juga ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan kali ini, sahabat sekalian, kita berkumpul kembali dalam majelis yang mulia ini di MQ Pagi. Kita akan kembali melihat bagaimana Palestina yang hari ini boleh jadi sedang dalam masa gencatan senjata ya, khususnya di Gaza. Namun tentu saja kita tidak bisa memungkiri bahwa perjuangan saudara-saudara kita di Palestina belum usai sampai dengan saat ini. Serangan-serangan yang lebih dari 1 bulan terakhir ini tentu saja menyebabkan berbagai dampak. Infrastruktur dan fasilitas umum seperti rumah sakit, lalu juga sekolah, pemukiman warga, banyak sekali yang hancur. Dan tentu saja belum lagi kebutuhan-kebutuhan primer yang lain. Sehingga warga Gaza ini tentu saja kondisinya sangat tidak mudah ya dalam situasi seperti ini. Dan untuk bisa mengembalikan kondisi seperti semula, tentu membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit. Dan Islam senantiasa menawarkan solusi atas segala persoalan kita, termasuk persoalan-persoalan kemanusiaan. Nah, melalui filantropi Islam yang disyariatkan dalam zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf, insya Allah kita semua dapat menyalurkan rasa kepedulian kita kepada Palestina dan juga menjadi wasilah menguatkan harapan-harapan saudara-saudara kita di sana. Nah, bagaimana implementasi konkretnya ZISWAF bisa menjawab persoalan kemanusiaan di Palestina? Sebelum kita menyimak implementasi konkret dari tim DT Peduli dan juga Wakaf DT melalui program-programnya, insya Allah kita akan simak terlebih dahulu penjelasan terkait hal ini bersama dengan guru kita, tim Asatiz Darut Tauhid, sudah bergabung bersama dengan kita Ustadz Fahrudin, yang insya Allah akan segera kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat, Kang Tikri sehat. Sehat, alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, dan nanti juga kita akan mencoba terhubung bersama dengan tim dari DT Peduli yang sekarang posisinya kalau tidak salah sedang berada di Mesir bersama dengan Direktur Proyek Strategis DT Peduli, Pak Ihsan, Pak Muhammad Ihsan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Posisi betul di Mesir ya, Pak Ihsan ya? Insya Allah di Kairo, Mesir, betul kan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak nih sudah mewakili warga Indonesia untuk bisa memantau bagaimana ikhtiar kita membantu saudara-saudara kita di Palestina ya. Insya Allah nanti mungkin kita akan menyimak bagaimana pemaparannya. Dan ada juga dari Wakaf Darut Tauhid yang akan bergabung juga nanti, manajer Wakaf Produktif Darut Tauhid, ada Bapak Riyadi Suryana. Assalamualaikum Pak Riyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik ya Pak Riyadi ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, baik. Nanti insya Allah kita akan berbincang juga dengan Pak Ihsan dan Pak Riyadi. Namun izin kita akan ke Ustadz Fahrudin dulu. Mungkin bisa dijelaskan Ustadz, bagaimana filantropi Islam ini, tadi ZISWAF ya, dapat menjawab persoalan kemanusiaan khususnya di Palestina. Baik dari zakatnya, infak, sedekah, dan bahkan wakaf juga bisa berkontribusi dalam hal ini. Tafadhol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu yang baik, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Munafikun ayat yang ke-9 dan yang ke-10 mengingatkan kepada kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum
wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu, anak-anakmu membuat kamu lalai untuk mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang harta-hartanya, anak-anaknya membuat kita lalai untuk mengingat Allah, jauh dari Allah, maka kita termasuk orang-orang yang rugi. Di ayat berikutnya Allah mengingatkan juga, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Allah Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Surat Al-Munafikun ayat 9 dan 10 ini Allah mengingatkan kepada kita semua bahwa harta adalah amanah dari Allah. Harta adalah titipan dari Allah. Ketika seseorang mendapatkan titipan dan diberikan keleluasaan untuk menggunakan titipan tersebut, maka orang yang beruntung adalah orang yang menggunakan titipan tersebut sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, Kang Dikri dapat titipan mobil baru. Nah, mobil baru, kemudian bensinnya full, ya, kemudian diserahkan, silakan Kang Dikri, ini saya kasih titipan mobil baru. Nanti kalau bensinnya habis, tinggal datang ke pom bensin, tunjukkan kartu ini gratis. Kalau waktunya servis, datang ke dealer, tunjukkan kartu ini gratis. Kalau ada masalah di jalan nanti tinggal telepon nomor ini dan gratis. Ketika mendapatkan fasilitas mobil yang seperti itu serba gratis, maka mobil tersebut mau digunakan untuk apa? Apakah hanya sebagai pajangan, pagi dibuka tutupnya, dipanasin, kemudian tutup lagi, ataupun mobil digunakan untuk ria, untuk pamer ketika ada orang lewat, pura-pura sedang beresin mobil, biar tahu, oh itu mobilnya Kang Dikri. Ataupun mobil tersebut diproduktifkan, direntalkan. Ataupun mobil tersebut selain direntalkan, juga dipakai untuk hadir di majelis ilmu sendirian. Ataupun direntalkan, hadir di majelis ilmu, ngajak tetangga-tetangga untuk datang ke majelis ilmu menggunakan mobil tersebut. Nah, orang yang paling beruntung tentu saja, ya, semuanya sepakat bahwa orang yang paling beruntung adalah orang yang menggunakan mobil tersebut, yang poin yang terakhir, yaitu mobil tersebut dimaksimalkan untuk ikhtiar, nambah-nambah penghasilan, direntalkan, tapi di satu saat juga dipakai untuk hadir di majelis ilmu, bukan hanya sendirian saja, tapi mengajak orang lain untuk menggunakan mobil tersebut. Itulah orang yang beruntung. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan harta kepada kita. Bagaimana harta tersebut jadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mendapatkan titipan harta, harusnya siapa orang yang akan mendapatkan manfaat dari harta yang Allah titipkan kepada kita? Berapa orang yang akan mendapatkan manfaat dari harta yang Allah titipkan kepada kita? Al-Quran sudah mengingatkan kepada kita di surat Ali Imran, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kejadian yang menimpa saudara kita di Palestina, di Gaza, ini sebuah karunia, ya, bagi kita semuanya,
sejauh mana tingkat kepekaan kita terhadap saudara-saudara kita. Ya, kita lihat hikmahnya luar biasa. Di berbagai sekolah saya melihat ya, dari mulai TK, SD, SMP, SMA, bagaimana anak-anak tersebut mendapatkan edukasi, pendidikan terkait dengan sejauh mana tingkat kepekaan kita terhadap saudara-saudara kita. Anak-anak TK ke sekolah bawa uang untuk kemana? Untuk bantu saudara kita di Gaza. Anak SD, SMP, dan seterusnya. Semua bergerak. Ini hikmah yang terbesar bagi kita semuanya. Pertanyaannya adalah, kita sudah melakukan demikian ataupun belum? Kalau kita tidak melakukan ini, maka faulaika humul khosirun. Kita termasuk orang-orang yang rugi mendapatkan kesempatan. Seperti tadi, mobil bagus, baru, bensinnya full, sudah diservis, tapi hanya digunakan untuk pajangan. Bahkan digunakan untuk ria. Kalau ada acara-acara tertentu yang di situ ada potensi orang memuji kita, mobil dikeluarin. Tapi kalau parkirnya terlalu jauh, maka tidak pakai mobil. Kenapa? Orang lain tidak tahu kalau kita pakai mobil baru, kan begitu. Faulaika humul khosirun, kita termasuk orang-orang yang rugi. Bapak Ibu yang baik, nah inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita semuanya bagaimana kita menjadi orang-orang yang peka, orang-orang yang peduli terhadap saudara-saudara kita, terutama yang ada di Palestina di sana. Yang dibutuhkan saudara kita utama pertama adalah doa dari kita, karena kekuatan doa itulah yang akan menjadi sababiah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah bantuan dari kita, berapapun nilainya, yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i, kan begitu. Jadi berapapun nilainya kita ikut andil, ikut ambil bagian untuk membantu saudara-saudara kita. Siapa lagi yang akan membantu kita? Syariatnya kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi jalan saudara-saudara kita ya bisa menikmati dalam kondisi seperti itu. Kalau kita melihat subhanallah bagaimana saudara-saudara kita tapi tetap tersenyum ya, kita lihat video-video yang beredar, subhanallah saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersenyum ya, dan tersenyum salah satunya adalah karena keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan menolong terhadap hamba-hambanya. Hadirnya DT Peduli, hadirnya Wakaf Darut Tauhid, ini merupakan bagian karunia dari Allah yang akan menjadi jalan bagaimana bantuan yang kita berikan itu sampai kepada saudara-saudara kita, teman kita Pak Ihsan dan teman-teman yang lainnya di Peduli terus berjuang bagaimana bantuan kita bisa sampai kepada saudara-saudara kita ya. Mereka tentu saja sangat ya membutuhkan bantuan dari kita, terutama doa tadi ya. Adapun bantuan materi itu bagian yang berikutnya, artinya dua-duanya harus kita lakukan. Apa yang bisa kita lakukan, dan kita membantu saudara-saudara kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi. Kan di ayat yang ke 10-nya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Ternyata ketika kita sudah meninggal dunia, permintaan yang kita ajukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bisa kembali ke dunia untuk apa? Ila fa'as-saddaq wa akum minas sholihin. Untuk bersedekah. Jadi permintaan kita adalah untuk bisa bersedekah. Bukan, ya Allah kembalikan saya ke dunia, anak-anak saya masih kecil. Bukan. Dan ya Allah kembalikan saya ke dunia karena kuota haji saya sebentar lagi tiba. Tidak. Permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah fa'as-saddaq wa akum minas sholihin. Minta kembali ke dunia supaya apa? Supaya bisa bersedekah, supaya bisa menjadi jalan manfaat untuk saudara-saudara kita. Orang yang paling beruntung adalah orang yang paling banyak menebarkan manfaat untuk saudara-saudara kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat untuk saudara-saudara kita. Marilah Bapak Ibu yang baik, kita berlomba-lomba untuk menjadi jalan manfaat terhadap saudara-saudara kita. Mudah-mudahan dengan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi jalan manfaat untuk saudara-saudara kita, baik melalui program bagaimana kita membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang hari ini membutuhkan bantuan dari kita, tapi juga kita berpikir bukan hanya hari ini saja kita akan membantu saudara-saudara kita, sepanjang kita bisa membantu saudara-saudara kita
Artinya program yang digulirkan oleh teman-teman di DT Peduli adalah ada program yang namanya program tanggap darurat yang harus dilakukan hari ini, yang dibantu hari ini, tapi kita juga akan berpikir bagaimana bantuan kita bukan hanya hari ini saja, tapi proses recovery dan lain sebagainya pun kita lakukan. Itu sebagai pengantar, Kang Diki dan teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang baik, mudah-mudahan pagi hari ini kita tetap semangat untuk menjadi jalan manfaat terhadap sebanyak-banyaknya saudara-saudara kita, insya Allah. Insya Allah, baik, Masya Allah, Ustadz. Tadi sudah disampaikan ya, inspirasi dan juga motivasi kita bagaimana kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan tatkala Allah karuniakan kita kelapangan harta, titipan harta, bagaimana harta ini bisa digerakkan, bisa diproduktifkan untuk membantu saudara-saudara kita, tidak hanya disimpan saja oleh kita, begitu ya. Analoginya tadi pas banget tentang mobil, Masya Allah, Ustaz. Baik, nah mungkin kita sekarang agak mengerucutkan tentang masing-masing syariatnya, Ustaz. Tadi kan ada zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf. Kalau zakat ini kan memang sebuah sedekah yang memang hitungannya tertentu, dikeluarkannya juga pada waktu tertentu dan untuk orang-orang tertentu. Nah, bagaimana ini Ustadz bisa menjawab juga persoalan teman-teman kita, saudara-saudara kita di Palestina, implementasi umumnya barangkali Ustadz bisa dijelaskan? Ya, baik, Bapak Ibu yang baik. Ketika seseorang meninggal dunia, beliau punya hak terhadap harta yang ditinggalkan. Hakul muwarisi 'alal waris. Nah, gitu. Ada hak orang yang meninggal dunia ataupun mewaris terhadap harta yang ditinggalkan. Itu ada 4. 1, menyelesaikan biaya pengurusan dari mulai sakit sampai meninggal dunia. Harus diselesaikan oleh ahli warisnya. Poin yang kedua adalah melaksanakan ataupun membayar hutang-hutang almarhum, baik hutang kepada Allah maupun hutang kepada manusia. Ini catatan ya, karena jangan sampai ketika orang tua kita meninggal dunia, almarhum punya hak, tapi haknya tidak kita berikan, maka nanti di akhirat kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, hak yang kedua adalah dibayarkan hutang-hutangnya, baik hutang kepada Allah maupun hutang kepada manusia. Apa yang termasuk hutang kepada Allah? Yang termasuk hutang kepada Allah adalah zakat. Ketika almarhum punya harta, sudah mencapai nisab, kemudian meninggal dunia, belum dikeluarkan zakatnya, maka ahli warisnya punya kewajiban untuk membayarkan zakatnya terlebih dahulu, karena itu termasuk hutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hutang kepada manusia, biasa, ya. Yang ketiga, poin yang ketiga adalah melaksanakan wasiat sepanjang wasiatnya itu tidak bertentangan dengan hukum Allah. Dan yang keempat adalah membagi harta waris sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang kedua adalah membayar zakat, ya, ketika almarhum punya harta, sudah mencapai nisab dan sudah haul, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Berarti ini sesuatu yang sangat penting bagi kita, yang harus kita pahami, yang harus kita ketahui bahwa zakat itu tidak main-main. Kalau kita buka di dalam Al-Quran, perintah zakat itu berdampingan dengan perintah sholat. Aqimus sholah wa atuz zakah. Jadi, dirikanlah sholat, tunaikan zakat. Bukti orang yang melaksanakan sholat dengan baik adalah dia peka, peduli terhadap saudara-saudara kita. Peka pedulinya itu salah satunya adalah dengan melaksanakan kewajiban membayar zakat, infak, sedekah. Poin yang kedua adalah, kalau kita melihat, Kang Diki, Bapak Ibu yang baik, salah satu ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan, ada pengelolanya, ada pengurusnya, itu adalah zakat. Makanya di surat At-Taubah ayat yang ke-60, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Ada amilnya, ada yang mengelolanya, supaya apa? Supaya tepat sasaran. Ya, zakat, infak, sedekah, ada amilnya supaya Pak tepat sasaran. Kalau tidak, nanti bisa jadi satu kampung, satu orang jadi kaya, karena Pak semuanya konsentrasi ngasihnya ke A semuanya, sementara yang lain tidak dapat apa-apa. Maka adanya amil itu adalah melaksanakan. Makanya di surat At-Taubah yang lain di 103 disebutkan khud min amwalihim, ambil. Siapa yang mengambil? Amil untuk apa? Mengelola harta benda ataupun
zakat tersebut dikelola dengan baik supaya apa? Supaya nilai manfaatnya lebih. Nah, hadirnya DT Peduli ini adalah bagaimana supaya zakat yang dititipkan, zakat infak sedekah yang dititipkan melalui DT Peduli betul-betul tepat sasaran dan membawa manfaat, dampak yang besar bagi penerimaan manfaat itu sendiri, sehingga di sana ada pengelolanya yaitu DT Peduli. Kang Ihsan sekarang sedang ada di Mesir dalam rangka apa? Mendistribusikan tadi, ada zakatnya, ada infak, ada sedekahnya dan lain sebagainya. Prioritas untuk program Palestina adalah infak sedekah khusus. Kenapa dikhususkan, ditakhususkan? Jadi kalau bahasa adalah muqayyad ataupun takhusus, berarti saya sedekah untuk program Palestina, maka tidak akan digunakan untuk program yang lainnya. Tapi kalau misalkan saya zakat, nanti bisa ke Palestina, bisa yang lainnya dan lain sebagainya, itu akan dikelola dan semuanya akan dikelola dengan baik. Kenapa? Harus dipertanggungjawabkan, dunia akhirat. Di dunia harus dipertanggungjawabkan, di akhirat pun harus dipertanggungjawabkan. Itulah kalau berbicara tentang zakat, betul-betul harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Harus tepat sasaran. Makanya kalau kita melihat zakat itu spesifik ya, harta tertentu digunakan untuk tertentu, kepada golongan tertentu, waktu tertentu dan sebagainya, sebab tertentu. Kalau zakat itu kenapa spesifik, dan itu semuanya adalah orang yang, ya, innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allaf. Jadi orang, semuanya orang, buka infrastruktur. Tapi kita butuh infrastruktur juga, makanya ada yang namanya infak sedekah khusus untuk infrastrukturnya. Semuanya ya, insya Allah ada pembagian peran, ada pembagian tugas, dan nilai manfaatnya itu sangat luar biasa. Poin pertama adalah terkait dengan masalah zakat tadi spesifik. Zakat untuk membersihkan harta kita, ya. Dan kalau berbicara tentang zakat, ruang lingkup penerima manfaatnya itu ataupun mustahiknya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Kalau seseorang hartanya sudah mencapai nisab, kemudian zakatnya tidak dikeluarkan, pasti nanti di akhirat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi titipannya itu ditanya oleh Allah. Dulu saya titipin mobil, dipakai untuk apa mobilnya? Kan begitu ditanya oleh Allah. Kalau hanya dipakai untuk pamer ya, ketika ada orang lewat pura-pura sedang ngelap mobil supaya ditanya, Kang Dikri mobilnya baru ya. Nah, itu berarti kan niatnya hanya karena manusia, penilaian manusia, dan pertanggungjawabannya berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang baik, marilah kesempatan yang Allah berikan kepada kita, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan membantu saudara-saudara kita wabil khusus yang ada di Palestina, dengan bisa dengan zakatnya, bisa dengan infak sedekah khususnya juga bisa. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membantu saudara-saudara kita. Kalaulah tidak, bisa juga mengajak, menyampaikan informasi. Jadi misalkan saya memang diberikan keterbatasan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi saya punya teman-teman yang secara ekonominya istitoah, secara ekonominya mapan, uangnya banyak. Kita sampaikan, Kang, ada kesempatan nih, ada ladang amal di Darut Tauhid melalui DT Peduli, melalui wakaf Darut Tauhid, ada program untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Barangkali akan mau bergabung, ini informasi lengkapnya. Itu gak sama saja, mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi min ghairi ayyan qusau. Barang siapa yang menunjukkan jalan, menjadi jalan orang lain beramal soleh, maka baginya pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya. Jadi kalau kita punya harta, dengan harta kita, kalau Allah berikan keterbatasan kepada kita harta, kita bisa menyampaikan kepada orang lain yang memiliki harta supaya apa? Bisa ikut bergabung dengan program tersebut. Kalau kita tidak bisa melakukan tersebut, minimal dengan doa. Itu yang paling lemah, kan begitu. Minimal ya kita bisa poin yang pertama ataupun poin yang kedua dan ketiga, semuanya bisa kita lakukan. Ini ladang amal bagi kita semuanya, insya Allah. Itu Kang Dikri. Masya Allah ya, baik. Jadi zakat itu selain membersihkan harta kita, insya Allah bisa menjadi wasilah kebaikan bagi saudara-saudara kita di sana yang memang termasuk asnaf zakat juga insya Allah ya. Dan tadi juga sempat disampaikan oleh Ustadz Fahrudin, infak khusus yang memang diakadkan khusus Palestina ini memang akan 100% digunakan untuk kemaslahatan warga Palestina yang sedang berjuang di sana. Ada satu poin lagi Ustadz yang mungkin agak jarang disentuh tentang ikhtiar kepedulian kemanusiaan ya, yaitu tentang wakaf. Mungkin ini sebagai penutup sebelum kita beralih ke narasumber kita yang lain, barangkali bisa dijelaskan Ustadz, bagaimana wakaf juga bisa berkontribusi untuk kepedulian kemanusiaan ini?
Iya, poin pertama adalah kalau kita berbicara tentang zakat ya, maka zakat ataupun infak sedekah khusus yang tak khususnya adalah untuk Palestina. Hari ini saya sedekah untuk Palestina. Hari ini saya distribusikan ataupun oleh DT Peduli, teman-teman DT Peduli didiskusikan, disampaikan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Maka selesai, habis tugas amilnya ya, sudah selesai karena Pak sudah mendistribusikan dari titipan jamaah. Tapi konsep wakaf ini sangat luar biasa juga. Kenapa? Kebutuhan masyarakat di Palestina bukan hanya hari ini saja, tapi kebutuhan di masa yang akan datang pun harus kita perhatikan. Kalau kita berwakaf, wakafnya itu bukan wakaf untuk Palestina, walaupun sebenarnya diperbolehkan. Tetapi ya, program yang ini adalah bagaimana kita berwakaf, kemudian ini wakaf uang ya, wakaf uang. Nah, wakaf uang tersebut kemudian kita produktifkan hasil dari optimalisasi wakaf uang tersebut, kemudian kita pergunakan untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina salah satunya ya. Nah, ini long term, panjang terus. Kenapa? Uang yang misalkan kita menghimpun wakaf uang itu misalkan 10 miliar. Dari 10 miliar tersebut diproduktifkan menghasilkan rupiah misalkan 100, 200 ataupun mungkin 1 miliar ya. Nah, 1 miliar tersebut kemudian kita pergunakan untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina sekarang, besok, tahun depan, tahun berikutnya sampai kapan, ila yaumil qiyamah, tidak pernah akan habis. Itu bedanya. Kalau zakat tadi langsung apa yang dihimpun, zakat, infak sedekah khusus dihimpun, langsung kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Tapi kalau konsep wakaf ini tidak harta benda wakafnya, tidak wakaf uang yang kita berikan kepada saudara kita yang di Palestina, tapi yang kita berikan adalah harta benda tersebut ataupun uang tersebut, hasil produktifnya ataupun setelah diproduktifkan menghasilkan, dan hasilnya itulah yang kemudian kita pergunakan untuk membantu saudara-saudara kita. Maka kalau program yang teman-teman gulirkan melalui program infak sedekah khusus yang dikelola oleh teman-teman DT Peduli adalah untuk program-program tanggap darurat hari ini ya. Nah, untuk program yang wakaf produktif ini untuk program di masa yang akan datang ya, program di masa akan datang. Kolaborasi nanti pelaksanaan siapa? Pelaksanaan juga teman-teman di Peduli juga kan begitu. Jadi karena kita ataupun teman-teman di wakaf tidak ada akses untuk melakukan hal tersebut secara aturan, juga memang tidak ada aturan yang memperbolehkan kita melakukan hal tersebut ya, makanya kita kerjasama dengan lembaga sosial karena di Darut Tauhid juga ada DT Peduli. Maka hasil optimalisasi aset tersebut ataupun wakaf uang tersebut kemudian digunakan untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina tersebut. Kita belajar bagaimana ya di Mekah, di Madinah banyak hotel-hotel yang dibangun dan itu wakaf. Hasil optimalisasinya digunakan apa? Ya untuk kemakmuran masjid, Masjid Nabawi, kemudian untuk program beasiswa dan lain sebagainya. Kalau kita lihat Al-Azhar, Kairo, itu kan kenapa kita kok gratis anak-anak kita, saudara-saudara kita kuliah di sana gratis? Kenapa? Itu dari wakaf produktif, wakaf yang diproduktifkan dan hasilnya digunakan untuk membantu saudara-saudara kita sehingga mereka bisa kuliah dengan gratis di sana. Itu adalah aset wakaf yang diproduktifkan, insya Allah. Begitu Kang Fikri. Wah, Masya Allah ya. Jadi wakafnya kita produktifkan terlebih dahulu dan hasil produktifnya itu kita bisa salurkan begitu ya untuk Betul. mengentaskan isu-isu kemanusiaan di Palestina. Masya Allah. Baik, lebih lanjutnya izin kita beralih dulu Ustadz kepada silakan. Pak Ihsan terlebih dahulu barangkali ya, yang sedang berada di Kairo. Mungkin bisa digambarkan Pak Ihsan sudah sejauh mana ikhtiar bantuan-bantuan kemanusiaan itu didistribusikan ke Palestina. Mungkin bisa disampaikan nih, mumpung masih ada di sana, melihat langsung barangkali ya prosesnya. Silakan Pak Ihsan. Baik, nampaknya Pak Ihsan sedang agak nge-freeze, isu koneksi nampaknya. Kita akan coba pantau kembali. Pak Ihsan, apakah sudah bisa mendengar suara saya? Baik, kalau begitu sebelum ke Pak Ihsan kita beralih ke Pak Riyadi dulu saja ya. Barangkali bisa digambarkan juga implementasi konkretnya
sesuai dengan program-program wakaf produktif yang sedang digulirkan oleh Wakaf Darut Tauhid seperti apa nih Pak Riyadi? Boleh dijelaskan? Ya, terima kasih Kang Zikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan senantiasa kesehatan dan kelancaran dalam segala aktivitas terbaik, penuh keberkahan untuk kita semuanya. Pagi ini kita ada kesempatan untuk sharing bersama bagaimana Darut Tauhid, kolaborasi terbaik antara Lembaga Zakat DT Peduli dan juga Wakaf Darut Tauhid ini bersama-sama merespon apa yang saat ini sedang sangat mengguncang dunia, bagaimana genosida saudara kita di Palestina sudah hampir 2 bulan masih terus terjadi, dan ini dari kurun waktu periodisasi kurang lebih ini kan dimulai 49 ya, 49, kemudian mereka masuk, kemudian 76 itu mulai, dan sampai sekarang itu tinggal 10% wilayah Palestina ini yang diduduki oleh saudara kita Muslim Palestina. Artinya ada perjalanan panjang bagaimana peristiwa kemanusiaan ini terjadi di Palestina, dan Darut Tauhid tentu dengan saudara Muslim Indonesia secara umumnya ini punya semangat yang tinggi untuk bisa berperan aktif dalam membantu saudara kita di Palestina ini. Nah, yang menarik adalah ada kolaborasi yang menarik kan Fikri antara lembaga zakat dan juga lembaga wakaf di Darut Tauhid ini. Bagaimana kita berbagi peran untuk tahap respon ini kan luar biasa ya. Kita butuh respon cepat, ada banyak kebutuhan yang saudara kita alami, dan tentu DT Peduli dan juga laslang lain, bahkan lembaga kemanusiaan secara umum di Indonesia, ada IHA itu yang sangat aktif ya, terlibat di kegiatan-kegiatan kemanusiaan internasional. Bahkan Pak Ihsan juga sekarang sedang ada di Mesir dan rangka mempersiapkan penyaluran terbaik. Nah, demikian juga kita di Wakaf sedang menyiapkan bagaimana semangat kedermawanan yang besar dari masyarakat Indonesia ini bisa termanage dengan panjang. Jadi ada bagian yang kita gunakan untuk respon, ada yang kita siapkan untuk tahap pembangunan, pemulihan yang setelah pasca respon ini dilakukan, gitu kan Zikri. Jadi tadi Ustaz sudah sampaikan, mungkin nanti di sesi ini Pak Ihsan juga sudah siap, bagaimana cara kami untuk mengoptimalkan dana Cash Wakaf for Humanity ini kita kembangkan, dan pada akhirnya optimalisasi itu bisa kita salurkan untuk kebutuhan-kebutuhan program kemanusiaan, khususnya saat ini yang sangat urgent membutuhkan adalah saudara kita Palestina, Kang Zikri. Baik ya, nanti insya Allah kita akan gali lebih lanjut bagaimana implementasinya. Tadi kan sudah dijelaskan kaidah-kaidahnya oleh Ustaz Fahrudin ya. Tadi juga ini kalau misalnya dilihat dari backgroundnya Pak Riyadi, background Zoom-nya, ada salah satu program yang menarik yaitu Cash Wakaf for Humanity. Nanti izin untuk dijelaskan lebih lanjut ya. Kita izin beralih dulu ke Pak Ihsan, mudah-mudahan koneksinya sudah lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ihsan. Ya, halo, assalamualaikum Pak Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Zikri. Baik, bagaimana koneksinya? Apakah sudah membaik? Ya, sepertinya memang ada kriteria kebijakan khusus berkaitan dengan internet ya di sekitaran Gaza ini yang membuat koneksi tidak terlalu bagus, Kang. Makanya izin saya dari tadi mencoba untuk on cam, tapi sudah 3 kali ini terputus dan harus masuk lagi gitu Kang Zikri. Jadi boleh nggak ya saya off cam ya? Baik, kita sesuaikan saja barangkali ya, nanti operator juga bisa membantu supaya lebih optimal. Baik, mungkin mumpung masih connect nih dengan Pak Ihsan, boleh disampaikan barangkali situasi terkini dan bagaimana implementasi zakat dan infak sedekah khusus yang dititipkan oleh para donatur itu bisa disalurkan melalui program-program DT Peduli. Silakan Pak Ihsan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Terima kasih banyak Kang Zikri, Ustaz Fahrudin, salam hormat Kang Riyadi dan Bapak Ibu semua yang mendengarkan pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah
Saya hari ini hari kedua berada di Kairo, Mesir ya. Setelah kemarin perjalanan cukup panjang sampai Kairo sekitar jam setengah jam 6 pagi langsung ke lokasi Kang, karena memang kita sudah ditunggu untuk persiapan. Jadi kami bergabung dengan Indonesian Humanitarian Alliance ya. Kita bersama-sama insya Allah hari ini sekitar jam 8.30 nanti kalau waktu Indonesia waktu Kairo, karena di sini sekarang baru jam 12 malam nih Kang Zikri. Oh, Jadi Masya Allah. perbedaan Siap. waktu dengan Indonesia itu sekitar 5 jam ya. Jadi sekitar jam 8.30 besok pagi kita akan memberangkatkan total 11 truk. Ya, total ada sekitar 172 ton bantuan dari masyarakat Indonesia yang memang berdasarkan pengamatan dan hasil diskusi kami dan Kemenlu dan yang lain pun untuk efektivitasnya pengadaan harus dilakukan di Mesir. Karena kalau pengadaan di Indonesia kemudian dikirimkan itu akan memerlukan biaya yang sangat tinggi. Dengan sewa pesawat saja mungkin lebih dari 4 miliar gitu ya. Namanya kemudian pengadaan di Mesir, kemudian kita packing dan yang lainnya kemudian kita kirimkan ke Rafah. Setelah hari ini jam 8.30 akan dilaksanakan pengiriman langsung ke perbatasan Rafahnya nanti gitu kan Zikri. Nah, adapun kondisi saat ini, alhamdulillah ini Allah karuniakan kebaikan untuk kita semua. Kita menyaksikan dari berbagai informasi yang ada dari berbagai literasi. Saat ini masyarakat Palestina sedang dihadapkan dengan gencatan senjata ini hari ke-6. Dari awalnya 4 hari yang disepakati dan kemudian dari pihak Palestina mengajukan tambahan 2 hari. Dan menariknya memang kita kaji ini alhamdulillah yang disampaikan oleh Kang Riyadi, dokumentasi yang kami dapatkan, ternyata perang yang terjadi per 7 Oktober sampai dengan sekarang ini adalah bisa jadi merupakan perang terbesar antara Palestina dengan Israel, di mana korban jiwa genosida di Gaza saat ini melampaui Nakba, kejadian Nakba tahun 1948. Kalau kita lihat di tahun 1948 di Nakba itu total sekitar 15.000, sekarang sudah lebih dari 15.093 orang yang meninggal, dan itu pun dalam masa gencatan senjata ini di salah satu aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat Palestina adalah mengevakuasi korban-korban jiwa yang sampai saat ini belum ditemukan, masih di reruntuhan dan yang lainnya kan gitu. Dan juga estimasi pengungsi sangat jauh sekali perbedaannya, kalau dulu 800.000 sekarang sudah mencapai 1.650.000 yang mengungsi. Next Kang Riyadi, saya izin menyampaikan yang berkaitan dengan infrastruktur yang mengalami kerusakan. Nah, ini nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Kang Riyadi tadi ya, bahwa saya memang ini hasil diskusi kami juga dengan berbagai pihak, termasuk dari Kemenlu, kemudian juga dari teman-teman NGO yang ada di Mesir dan di berbagai negara, bahwa saya memang kita bicara tentang perang antara Palestina dengan Israel ini, perjuangannya memang perjuangan yang sangat panjang, sejarah yang panjang. Oleh karena pun untuk sebagai solusi kita harus menyiapkan solusi bukan hanya yang sifatnya emergensi Kang Zikri, tapi juga yang sifatnya long term. Oleh karenanya kita menyiapkan ada 3 tahap, mulai dari emergency, kemudian recovery, dan juga nanti program yang berkelanjutan. Nah, kenapa? Karena memang kita lihat statistik, ini data di pekan lalu sebetulnya, ada 21 rumah sakit ya, dan 21 rumah sakit dan 35 rumah sakit tidak berfungsi karena memang menjadi sasaran tembak, sasaran gempuran dari pihak Zionis Yahudi. Kemudian 59 tempat ibadah rusak, bukan hanya masjid, tapi juga gereja dan yang lainnya menjadi sasaran dari kejahatan Zionis Yahudi ini. 87 ambulan rusak, 203 fasilitas pendidikan rusak. Nah, sehingga memang betul kita harus menyiapkan napas yang panjang dalam membantu perjuangan masyarakat Palestina ini, sehingga apa yang kita hadirkan kebermanfaatan bukan kebermanfaatan yang sifatnya hanya sebatas short term, tapi harus yang long term. Kita harus bisa bicara, mulai memikirkan bagaimana membantu kembali Gaza ini kembali bangkit. Kita sudah mulai menyiapkan rumah sakit harus segera kembali beroperasi, sekolah-sekolah segera kembali beroperasi, masjid-masjid sudah bisa diisi kembali, saf-safnya dan yang lainnya. Nah, sehingga ini menjadi kegiatan-kegiatan yang harus kita persiapkan dari sekarang, Kang Zikri.
Ini alhamdulillah untuk kegiatan hari ini tadi kami langsung memastikan loading barang terlebih dahulu. Boleh Kang Riyadi di beberapa video. Ya, kami memastikan bahwa saya barang-barang sudah terloadingkan dengan baik dan kemudian juga kami memastikan beberapa tools yang menjadi support juga tersiapkan. Insya Allah hari ini kita akan memberangkatkan bersama ya. Kalau tidak ada halangan rintangan, Insya Allah Kedubes Mesir, Kedubes Indonesia untuk Mesir pun akan hadir untuk bersama kita. Nah, ini kurang jelas sekali ya dia. Jadi ada beberapa ini sedang. Ya, baik, sudah terlihat ya ini bagaimana em, barang-barang yang akan disalurkan itu sudah disiapkan segala sesuatunya dan insya Allah siap untuk didistribusikan di hari ini ya. Baik, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Pak Ihsan. Apakah Pak Ihsan masih terhubung? Sepertinya sempat terputus ya. Baik, mudah-mudahan nanti bisa kita sambungkan kembali koneksi kita dengan Pak Ihsan karena ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi juga barangkali. Baik, kembali ke Pak Riyadi, mungkin kita ingin lebih memahami nih Kang Riyadi bagaimana wakaf tadi ya, cash wakaf for humanity ini bisa betul-betul menjadi wasilah kebermanfaatan bagi saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah kemanusiaan, khususnya di Palestina. Bagaimana mekanismenya mungkin supaya nanti sahabat MK dan juga jamaah ini bisa lebih memahami dan insya Allah nih siap untuk berkontribusi melalui cash wakaf ini. Ya, betul kan Zikri. Jadi kalau bicara tentang cash wakaf ini kan sebetulnya wakaf uang. Bicara wakaf uang, hampir semua negara ataupun peradaban yang bisa membangun itu ternyata di balik layarnya adalah punya kekuatan logistik yang luar biasa. Kita tahu seperti Al-Azhar juga sebuah model pendidikan kampus dari dasar hingga perguruan tinggi sudah 1000 tahun itu juga dibangun dengan kekayaan wakaf ya, harta wakaf atau wakaf uang. Turki bagaimana juga bisa Allah syariatkan memiliki peradaban yang panjang, bahkan suatu ketika Turki ini sudah ekspansinya sampai ke Eropa, itu ada pernyataan yang menarik, masyarakat lebih suka dipimpin oleh Turki daripada kerajaannya. Ketika dipimpin oleh Turki lebih makmur daripada oleh kerajaannya, di mana oleh kerajaan banyak upeti, tapi ketika dipimpin oleh Turki banyak penyaluran-penyaluran yang itu menjawab kebutuhan masyarakat. Nah, di balik layar itu kan tidak semua muncul bahwa ada kekuatan logistik, dana yang besar yang itu ternyata adalah wakaf. Nah, bicara tentang humanity, ini kan luar biasa nih. Bicara tentang kemanusiaan sebelum Palestina, Rohingya juga luar biasa. Ada genosida Rohingya. Kemudian bicara bencana itu juga bukan hanya bencana kemanusiaan, tapi juga ada bencana alam juga. Indonesia juga luar biasa. Bahkan disebut sebagai negara dengan cincin api ya, di mana gunung-gunung api ya, kemudian lautnya dan sebagainya, ini potensi bencana juga cukup tinggi gitu, sehingga dengan kondisi tersebut ada potensi bencana kemanusiaan dan juga bencana alam yang tinggi di Indonesia, khususnya apalagi ini bicara tentang kemanusiaan yang periodenya begitu panjang dan ke depan bisa jadi masih akan terus terjadi, sehingga Darut Tauhid, Wakaf dan juga DT Peduli ini menyusun program kerja panjang bersama. Bagaimana DT Peduli ini akan fokus terhadap respon dan juga bagaimana dana yang terhimpun juga sebetulnya nanti juga masuk ke beberapa tahapan program. Nah, wakaf kita menyiapkan untuk bagaimana logistik panjang yang kita bisa siapkan untuk menyiapkan pemulihan-pemulihan di peristiwa-peristiwa kemanusiaan yang terjadi. Bicara misalkan Palestina misalkan, kita di sana ada program reguler kan Zikri, ada Masjid Darut Tauhid, ada Baitul Quran Darut Tauhid. Kita juga ada layanan kesehatan ya, ada ambulan ya, itu yang menjadi klinik berjalan. Kemudian ada pabrik air bersih itu yang itu setiap saat membutuhkan operasional. Nah, saat ini konsentrasi dana itu digunakan untuk yang sifatnya respon. Nah, bagaimana yang reguler ini? Tentu
bagaimana cash wakaf ini diharapkan bisa menjawab untuk bisa membantu kebutuhan operasional regulator tersebut. Nah, saat ini qadarullah Allah karuniakan takdir terbaik ya. Kita sedang menyiapkan ada 1.000 mesin ATM untuk bisa menjadi operasional pendanaan kemanusiaan ini. Kita sedang menyiapkan 1.000 ekor kambing perah, Kang Zikri. Di mana keistimewaan kambing perah kita sudah bahas kurang lebih 3 pekan yang lalu ya. Di mana itu setiap harinya ini menghasilkan susu. Dari 8 bulan periode itu 5 bulannya produksi, 3 bulannya itu masa persiapan melahirkan. Yang kedua, ini yang betina itu akan menjadi indukan baru, dan yang jantan itu bisa menjadi kebutuhan akikah maupun kurban. Jadi secara potensinya luar biasa gitu, dan dari satu paketnya itu kita juga siapkan ada asuransi untuk mengantisipasi langkah-langkah apabila ada terjadi salah satunya yang terjadi kematian. Jadi memang cara kerja ini kita sudah amankan sedemikian rupa, dan kita pilih yang potensinya juga cepat untuk menghasilkannya. Nah, untuk bisa ke periode tersebut memang dibutuhkan waktu 1 tahun dari proses perkawinan sampai dengan nanti melahirkan dan susunya siap diperah dan menghasilkan secara umum. Jadi mohon doanya, ini alhamdulillah sudah masuk 100 ekor dari para jamaah ya, kurang lebih sudah 3 pekan gitu, dan ini terus terkumpul. Total kita sedang siapkan 100 di awal, ini yang sudah kita siapkan, dan total keseluruhan di kandang pertama ini sudah 650 gitu, jadi masih ada 450 lagi. Dan ini salah satu ikhtiar kami bagaimana kita juga menyiapkan nafas panjang kebutuhan operasional program ini yang long term dan bisa memenuhi kebutuhan operasional harian tadi, dari mulai Masjid Darut Tauhid di Palestina, kemudian Baitul Quran di Palestina, mesin air di situ, kemudian juga kebutuhan obatan untuk ambulan keliling di sana. Jadi ini kolaborasi yang sangat bagus, di mana dana kemanusiaan itu bisa merespon yang sifatnya cepat langsung gitu, dan bagaimana cash wakaf for humanity ini pokoknya tidak berkurang, tapi hasilnya ini bisa menjadi keberlangsungan penyaluran program yang tidak pernah akan habis pokoknya, dan akan terus bertambah nilainya, dan mudah-mudahan inilah kolaborasi yang sangat bagus, dan kita bisa mencontoh bagaimana peradaban-peradaban yang sudah dibangun pada periode sebelumnya, ini kita juga bisa wujudkan, dan salah satunya cash wakaf for humanity ini menjadi solusi untuk saudara kita di Palestina, Kang Zikri. Masya Allah ya. Jadi salah satu hal yang saya garis bawahi adalah Cash for Humanity ini, wakaf Cash for Humanity bisa menjadi wasilah nafas panjang, karena ada beberapa hal yang memang secara operasional terus bergulir, dan dana operasionalnya tentu saja kita bisa manfaatkan dari produktivitas aset wakaf yang dikelola oleh wakaf DT ya. Baik, terima kasih banyak. Ini penjelasannya Pak Riyadi, insya Allah cukup gamblang bisa dipahami oleh sahabat sekalian ya. Baik. Nah, tadi sempat dimention juga oleh Pak Riyadi nih tentang Masjid Darut Tauhid di Palestina, lalu juga ada pabrik air ya, ada Baitul Quran. Izin untuk mengkonfirmasi melalui Pak Ihsan, mungkin sudah ada kabar terbaru nih tentang ya kontribusi-kontribusi kita melalui Darut Tauhid yang ada di sana. Apakah masih ada aktivitas yang dilakukan atau ada kabar terbaru barangkali Pak Ihsan? Kita coba terhubung kembali. Baik, nampaknya memang koneksinya cukup diuji sekali ya untuk daerah-daerah yang dekat Palestina ini, Masya Allah. Baik, barangkali Pak Riyadi sendiri ada informasi yang bisa disampaikan terkait hal ini. Ya, jadi kita Darut Tauhid itu tergabung di Indonesian Humanitarian Adik ya, IHA ini. Jadi itu bahkan lintas agama juga, Kang Zikri ya. Oh iya. Jadi, saudara kita itu ada dari Nasrani juga tergabung di IHI ini ya. Dan Darut Tauhid juga salah satu member di IHI ini. Nah, saat ini kan kemarin kita sudah sampaikan tuh bagaimana periode penyaluran itu luar biasa. Ada
momen tutup bukanya untuk kita bisa masuk ke Gaza ini. Nah, ada salah satu pintu Rafah itu untuk menuju Gaza ini dari Kairo. Nah, ini yang saat ini menjadi peluang untuk kita bisa menyalurkan manfaat yang sudah kita galang bersama ini, gitu, melalui IHA ini, dan salah satunya Darut Tauhid Peduli ini melalui Pak Ihsan sekarang sedang rombongan ini menyalurkan bersama lembaga lain ke Gaza, Kang Zikri. Nampaknya di sekitar Rafah ini tadi ya, selain pintu tutup masuk juga jaringan kan di sana begitu dibatasi kayak gitu ya, Betul. sehingga mohon doanya dari semuanya, mudah-mudahan kita dari tim Darut Tauhid ini diberikan kelancaran dalam penyalurannya. Tadi kita sudah siapkan ya, ada bahan pangan gitu, kemudian ada juga obat-obatan yang sangat darurat saat ini dibutuhkan oleh saudara kita di sana. Mudah-mudahan nanti Pak Ihsan juga secara periode kita di Darut Tauhid bisa tayangkan progres-progres penyaluran ini. Betul, insya Allah ya. Baik, sudah terhubung kembali nih, alhamdulillah dengan Pak Ihsan. Iya, Baik. Kang Zikri pun tadi Alhamdulillah. kondisinya Baik, memang ya. demikian. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan dilancarkan terus Pak Ihsan. Nah, kita ingin tahu nih Pak, karena kan memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Riyadi, untuk Cash for Humanity ini, wakaf Cash for Humanity ini khusus untuk ikhtiar membiayai operasional ya, kegiatan-kegiatan yang ada di Palestina, khususnya tadi sudah di-mention kita ada Masjid Darut Tauhid di Palestina, lalu juga ada pabrik air, ada juga Baitul Quran. Mungkin Pak Ihsan sendiri sempat mendapatkan kabar tentang 3 tempat tersebut. Apakah kegiatannya masih bergulir sampai dengan sekarang atau ada kabar terbaru Pak Ihsan? Ya, baik. Terima kasih banyak Kang Zikri, dan terima kasih juga Kang Riyadi, karena memang Kang Riyadi juga lama di DT Peduli, jadi insya Allah sangat paham ya berkaitan dengan program-program kita. Terima kasih banyak. Jadi di awal terjadinya perang per tanggal 7 sampai tanggal 27 kami masih bisa berkomunikasi langsung dengan para asatidz kami yang ada di Darut Tauhid, di Masjid Darut Tauhid di Dar al-Balah Gaza. Nah, tapi setelahnya terjadi serangan besar-besaran ya per tanggal 27 Oktober tersebut, sampai sekarang ini kami belum mendapat informasi kan, karena sempat juga mendapatkan kabar dari sahabat kami yang ada di sana. Banyak dari asatidz kami yang memang Allah panggil sebagai syuhada insya Allah ya. Dan juga untuk kondisi masjidnya seperti apa, kemudian juga pabrik air saat ini, bahkan Bang Onim pun sebagai relawan kami utama yang sekarang saat ini ada di Indonesia belum bisa berkabar bagaimana kondisinya. Kalau kemarin Agim guru kita menyampaikan ketika pertemuan dengan Basas, menyampaikan, alam kita serahkan saja semuanya kepada Allah. Insya Allah tahu yang terbaik. Kalau misalnya memang itu ditakdirkan nanti harus kita bangun ulang, kalau Allah takdirkan itu harus kita perbaiki, ya kita tinggal perbaiki, karena ini adalah jadi ladang amal untuk kita semuanya, insya Allah. Oleh karenanya memang betul tadi Kang Riyadi, Ustadz Farudin juga betul-betul mengajak dari awal, dari sekarang kita sudah mulai menyiapkan program-program recovery dan jangka panjang, yang mungkin konsep temanya adalah bangun kembali Gaza kita gitu ya Kang Zikri. Kenapa? Karena memang secara literasi pun ada satu istilah dari Barat yang saya izin ambil. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Oleh karenanya kolaborasi ini menjadi hal yang wajib ya, ketika emang kita ingin bicara kebermanfaatan yang berkelanjutan, yang sustain gitu ya. Makanya pun bahkan untuk program yang sifatnya emergency pun kami di sini berkolaborasi. Tidak bisa sendiri, bagaimana pengadaannya kalau kita sendiri, karena memang sulit gitu ya. Nah, di sini kita berkolaborasi dengan NGO dari Mesir, kita koordinasi dengan lembaga-lembaga dari UN, dari PBB, dan yang lainnya, termasuk untuk masuk ke pintu Rafah pun yang dengan sebegitu ketatnya imigrasi dari Israel untuk kemudian mengecek ya, sampai lebih dari 9 titik pengecekan gitu Kang Zikri. Bantuan-bantuan kita ini apa yang ada dan yang lain segala macam, baru kemudian bisa masuk. Karenanya kolaborasi ini akan sangat penting. Dan kemarin pun di-spill langsung ketika pertemuan dengan Kemenlu dari melalui jubirnya yang sebelumnya beliau kedubes dari Turki menyampaikan, minimalnya kita berpikir tentang bagaimana mengoptimalkan kembali potensi rumah sakit Gaza, rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza. Karena dari berbagai literasi yang kita dapatkan, misalnya sudah menjadi bahan target bombardir dari Zionis ya Kang Zikri ya. Sehingga ini dari awal pun sudah kita berpikir bagaimana kebermanfaatannya untuk tetap bisa hadir di sana. Begitu insya Allah Kang Zikri. Baik, Masya Allah ya.
Jadi alhamdulillah ini hikmah berjamaah, insya Allah saling menguatkan antara DT Peduli yang mengelola zakat infak sedekah dan juga wakaf DT yang juga mengelola wakaf produktif yang ternyata hasil produktivitas dari wakafnya bisa insya Allah untuk melanjutkan operasional aktivitas-aktivitas kita di sana. Semoga Allah berkahi kolaborasi ini, Pak Ihsan, Pak Riyadi ya insya Allah. Dan mungkin sebagai penutup, Ustadz Fahrudin dengan hal-hal yang sudah tadi panjang lebar dijelaskan di lapangan ya, baik oleh Pak Ihsan maupun Pak Riyadi dari Wakaf DT, apa pesan yang ingin kembali dikuatkan oleh Ustadz Fahrudin untuk jamaah? Baik, Bapak Ibu yang baik, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat As-Saff ayat 10 menawarkan satu perniagaan kepada kita sekalian. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hei orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian satu perniagaan yang keuntungannya itu kita akan diselamatkan dari panasnya api neraka. Apa perniagaan yang Allah tawarkan kepada kita? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW, dan kita berjuang di jalan Allah dengan harta yang Allah titipkan kepada kita dan juga dengan diri-diri kita. Ini kesempatan kita bisa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jihad dengan diri kita, datang ke Gaza itu tidak memungkinkan karena secara aturan tidak diperbolehkan. Tapi kita bisa jihad di jalan Allah dengan apa? Dengan harta yang Allah titipkan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan dengan kita menyisihkan sebagian rezeki kita untuk program ini, kita menjadi bagian orang-orang yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang sedang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan keuntungan yang Allah berikan kepada kita sekalian adalah tunjikum min adzabin alim. Kita panasa api neraka. Mudah-mudahan ladang amal ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya insya Allah. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair Ustadz Fahrudin dan juga Pak Riyadi, terima kasih banyak informasinya. Nanti untuk informasi lebih lanjut tentang wakaf Cash for Humanity ini bisa diakses di mana kalau boleh tahu Pak Riyadi? Ya, untuk kemudahan para jamaah semuanya, nanti untuk informasi lebih lanjut tentang Cash for Humanity, bisa menghubungi ke call center kami di 085 100 123 123. 085 100 123 123. Baik, boleh dihubungi call center yang tadi disampaikan oleh Pak Riyadi ya. Dari Pak Ihsan sendiri barangkali bisa disampaikan bagaimana barangkali sahabat sekalian yang ingin berkontribusi melalui zakatnya atau melalui infak sedekah khususnya, barangkali boleh disampaikan. Baik, terima kasih banyak Kang Zikri. Jadi bagi Bapak Ibu, para jamaah MQ Pagi semua yang berkenan untuk mendonasikan, untuk ikut serta dalam perjuangan sahabat-sahabat Palestina, bisa ikut langsung terlibat untuk berbagi sedekah. Terbaiknya bisa langsung berkunjung ke websitenya DT Peduli, www.dtpeduli.org/peduli Palestina. Jadi nanti Bapak Ibu silakan masuk ke website kami, kemudian nanti di sana ada banner berkaitan dengan kepedulian, unggulkan kepedulian terhadap Palestina, langsung bisa klik di sana. Atau kalau mau langsung ditransfer bisa melalui Bank BSI dengan nomor rekening 2139427 atas nama Yayasan Darut Peduli atau BCA 7770333 151 atas nama DT Peduli infak khusus. Dan konfirmasi sedekah ataupun nanti Bapak Ibu bisa berkonsultasi berkaitan dengan akadnya dan yang lainnya, atau ingin tanya-tanya tentang program-program kita di Palestina, bisa langsung menghubungi 0813 17 12 17 12. Mohon doanya untuk kemenangan rakyat Palestina, insya Allah Kang Zikri. Amin, insya Allah. Terima kasih banyak Pak Riyadi dan juga Pak Ihsan. Khusus untuk Pak Ihsan, semoga Allah karuniakan keselamatan dalam tugas-tugasnya insya Allah. Amin. Dan terima kasih juga sekali lagi Ustadz Fahrudin juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kang Dikri, Pak Sama-sama, Ihsan, selamat Ustaz. berjuang. Pak Riyadi, terima kasih. Bapak Ibu yang baik, terima kasih semuanya ya. Baik, Mudah-mudahan jadi jalan alhamdulillah. keberkahan bagi kita semuanya, insya Allah. Amin, insya Allah. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz Fahrudin, ada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana ketika seseorang mengajak seseorang yang lain pada kebaikan, insya Allah dapat pahalanya tanpa mengurangi kebaikan dari orang tersebut. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kembali sahabat sekalian untuk dapat memberikan kepedulian kita untuk rakyat Palestina, saudara-saudara kita yang sedang berjuang, boleh melalui Wakaf Darut Tauhid, melalui Cash Wakaf for Humanity, ataupun melalui DT Peduli, bisa diakses di dtpeduli.org. Sedangkan untuk tadi informasi terkait wakaf, boleh hubungi call center yang sudah disampaikan oleh Pak Riyadi tadi, 085 100 123 123. Semoga banyak inspirasi dan juga Allah gerakan hati kita untuk bisa menyalurkan kepedulian kita kepada rakyat Palestina. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.